Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, kita lanjut lagi ke part 2-nya aku sampaikan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya telah mengikuti channel ini. Semoga segala doa baik, harapan, dan kemudahan senantiasa menyertai setiap langkah kita. Amin. Hari ini aku menikahi putri tercantik. Lihat dulu, terima kasih atas doa kalian. Kau membuatku sangat bahagia, istriku. Aku juga, suamiku sayang. Mari kita bagikan kebahagiaan ini pada rakyat. Ya, mari kita pergi. Tanpa terasa, siang malam silih berganti. Prabu Siliwangi akhirnya tinggal lebih lama dari yang direncanakan. Ia kemudian teringat bahwa ia telah terlalu lama meninggalkan rakyatnya. Ia harus segera kembali ke kerajaan karena rakyatnya membutuhkan seorang pemimpin. Sang istri mengizinkan Prabu Siliwangi untuk kembali, serta mengutus pasukannya untuk mengantarkan suaminya kembali ke Pakuan Pajajaran. Sesampainya di istana, Prabu Siliwangi disambut dengan gembira oleh rakyat Pakuan Pajajaran. Selama ini, mereka mengira bahwa sang pemimpin telah lama meninggal. Kemudian, ia kembali menjalankan tugasnya sebagai raja seperti biasanya. Hari pun berubah menjadi bulan. Ia begitu sibuk menyelesaikan pekerjaannya hingga perlahan mulai melupakan istrinya. Pada suatu malam, ketika sang raja tengah tertidur pulas, terdengar suara tangisan bayi dari luar. Prabu Siliwangi mendekati suara itu dan terkejut menemukan bahwa suara tersebut benar-benar berasal dari seorang bayi. Ia segera menggendong dan menenangkannya sembari kebingungan. Tiba-tiba, muncullah kabut asap dan cahaya di depan Prabu Siliwangi yang diikuti kemunculan sosok perempuan. Ternyata, perempuan itu adalah sang istri tercinta yang membawa kabar bahwa bayi perempuan tersebut adalah buah cinta mereka berdua. Ia datang menghadap raja untuk menitipkan putrinya dan memohon agar raja merawatnya layaknya manusia. Mendengar perkataan sang istri, Prabu Siliwangi meminta penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan merawat putri mereka seperti seorang manusia. Istrinya akhirnya menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang siluman dan ratu penguasa hutan. Sang istri berharap agar Prabu Siliwangi dapat membesarkan anak mereka, menjaganya, dan memberikan segala yang terbaik baginya. Belum sempat bertanya banyak, sosok sang istri lenyap di telan malam. Prabu Siliwangi membawa bayi tersebut ke dalam istana dan menamainya Putri Kadita. Ia berjanji akan merawatnya sebaik mungkin. Putri Kadita tumbuh sebagai gadis yang berbudi baik. Beberapa kali, kecantikan Putri Kadita mengingatkannya pada sang istri yang ia biasa sebut Kinasih, yang berarti kesayangan. Tak jarang Baginda Raja mengembara ke hutan untuk mencari istana tempat ia pernah bermukim. Namun berujung sia-sia. Seiring bertambahnya usia, Prabu Siliwangi mulai khawatir karena tidak memiliki permaisuri dan anak laki-laki untuk meneruskan tahtanya. Meski begitu mencintai Putri Kadita, rakyat Pakuan Pajajaran tidak ingin dipimpin oleh seorang perempuan. Prabu Siliwangi lalu meminta izin kepada Putri Kadita untuk menikah lagi dengan harapan memiliki keturunan lelaki. Putri Kadita, saya meminta izin untuk menikah lagi. Saya berharap bisa mendapatkan keturunan laki-laki yang akan mengikuti kerajaan ini. Calon permaisurinya adalah seorang putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Beberapa bulan setelah menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang bayi laki-laki. Prabu Siliwangi, Dewi Mutiara, dan Putri Kadita hidup harmonis sebagai sebuah keluarga. Namun, semasa kehamilannya, Dewi Mutiara mulai menunjukkan perubahan sifat. Ia berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Ia juga memiliki sejumlah permintaan yang harus dituruti oleh Prabu Siliwangi demi kelancaran kehamilannya. Awalnya, permintaan Dewi Mutiara tak lebih dari sekadar makanan mewah. Tetapi semakin hari, permintaannya semakin aneh.
Salah satunya adalah meminta agar Putri Kadita keluar dari istana Pakuan Pajajaran. Dewi Mutiara cemburu akan kasih sayang Prabu Siliwangi yang begitu besar kepada putrinya. Ia tak ingin kasih sayang sang raja terbagi untuknya dan anak lelakinya kelak. Mendengar permintaan istrinya, Prabu Siliwangi pun marah besar. Tentu saja hal itu tidak pernah terbesit di pikirannya. Terlebih lagi, karena ibu kandung dari Putri Kadita telah menitipkannya kepada Prabu Siliwangi. Tak berhasil, Dewi Mutiara mencari cara lain untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dengan bantuan para dayang, ia memanggil seorang dukun untuk menyihir sang putri. Malam harinya, Putri Kadita diserang rasa gatal luar biasa yang berubah menjadi kudis. Sekujur tubuh Putri Kadita dipenuhi nanah dan bisul, serta aroma menyengat. Sang raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan sang putri. Hasilnya nihil. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh Dewi Mutiara untuk mengasingkan Putri Kadita. Dewi Mutiara berkata bahwa jika dibiarkan, penyakit Putri Kadita akan menyebar ke seluruh kerajaan dan menjadi wabah yang sulit ditanggulangi. Merasa permintaan sang istri masuk akal, dengan berat hati Prabu Siliwangi mengasingkan Putri Kadita. Sampai jumpa lagi ke video selanjutnya. Ayo berikan semangat dan dukungan ke channel ini. Caranya mudah sahabatku, tinggal like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Nanti biar gak ketinggalan video cerita yang menarik hanya di Semua Cerita tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.